Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan mengenai bab 4, yaitu mengenai pengguna dan pengembang sistem. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Restianti dengan NPM akhir 098. Lalu ada teman-teman saya yaitu Mariska Zulfianti dengan NPM akhir 007. Lalu ada Salwa Pakwita Dametri dengan NPM akhir 017. Lalu ada Syegita Griselda dengan NPM akhir 020. Lalu ada Cindy Azara Putri dengan NPM akhir 026. Lalu ada Rosabella Aripiani Prayogo dengan NPM akhir 029. Dan dengan teman saya yaitu ada Isabel Marsyakira Agneta dengan NPM akhir 042. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi bisnis. Jadi, sistem informasi itu dikembangkan untuk mendukung seluruh kegiatan dalam organisasi bisnis, mulai dari tingkat operasional hingga manajemen puncak. Dukungan sistem informasi dalam organisasi sendiri ini ada 3. Nah, yang pertama itu ada sistem informasi manajemen, yaitu SIM. Ini tuh untuk menyediakan informasi bagi manajer untuk perencanaan dan pengendalian. Lalu yang kedua ini ada sistem informasi eksekutif. Ini tuh untuk membantu manajemen tingkat atas dalam pengambilan keputusan strategis. Lalu yang terakhir ini ada sistem informasi fungsional. Ini untuk mendukung bagian utama perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan juga layanan informasi. Jadi sistem-sistem ini tuh disesuaikan dengan struktur organisasi, yaitu seperti divisi, cabang, maupun wilayah dan lain sebagainya. Jadi sistem informasi manajemen ini itu membantu proses perencanaan dan pengendalian. Sistem informasi eksekutif mendukung keputusan strategis dan juga sistem informasi fungsional untuk membantu tiap bagian seperti keuangan dan pemasaran. Jadi perkembangan teknologi itu juga memungkinkan terbentuknya organisasi virtual yang tidak bergantung pada lokasi fisik. Selanjutnya ada organisasi layanan informasi dan sumber daya informasi. Organisasi layanan informasi ini itu merupakan bagian dalam perusahaan yang bertanggung jawab mengelola seluruh sumber daya informasi. Sumber daya informasi sendiri itu meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, lalu basis data dan informasi, pengguna, spesialis sistem informasi, dan juga fasilitas pendukung. Jadi, pengelolaan sumber daya ini itu menjadi tanggung jawab pimpinan teknologi informasi dan manajemen di masing-masing unit. Lalu, spesialis sistem informasi itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada analisis sistem. Ini itu untuk merancang dan mengembangkan sistem. Lalu yang kedua ada administrator basis data. Ini untuk mengelola dan mengamankan data. Lalu yang ketiga ada spesialis jaringan. Ini untuk membangun dan menjaga jaringan komunikasi. Lalu yang keempat ada programmer, yaitu untuk membuat program sesuai dengan rancangan. Lalu yang terakhir ini ada operator untuk menjalankan dan mengawasi sistem. Jadi saat ini pengguna itu juga dapat ikut mengembangkan sistem sehingga organisasi itu menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan bisnis. Jadi organisasi layanan informasi itu bertanggung jawab untuk mengelola seluruh sumber daya informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data. Jadi di dalamnya itu terdapat berbagai spesialis seperti analisis sistem itu tadi. Terus ada administrator basis data, lalu ada spesialis jaringan, programmer, dan operator. Jadi saat ini tuh pengguna itu juga dapat terlibat dalam pengembangan sistem. Jadi sehingga organisasi itu menjadi lebih fleksibel dan responsif. Baik, pada slide pertama ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan struktur organisasi layanan informasi, di mana ini menunjukkan bagaimana spesialis informasi dan sumber daya teknologi informasi diatur dalam suatu perusahaan.
Nah, pada awalnya struktur ini tuh umumnya bersifat terpusat, di mana hampir seluruh sumber daya informasi ini ditempatkan dalam satu unit teknologi informasi. Nah, dengan struktur ini, pengelolaan sistem dan data ini menjadi terkontrol karena semua aktivitas teknologi informasi ini berada di bawah satu koordinasi. Selanjutnya, saya akan membahas terkait perkembangan dari struktur terpusat dan terdesentralisasi. Nah, seiring perkembangan organisasi yang meningkatkan kebutuhan bisnis, struktur layanan informasi melalui berkembang dari yang terpusat menjadi terdesentralisasi. Nah, pada struktur terpusat, tim teknologi informasi ini dibagi antara pengembangan sistem baru dan pemeliharaan sistem yang sudah ada. Nah, dengan dukungan unit operasi, basis data, dan jaringan. Nah, namun sejak tahun 1970-an dan 1980-an, itu banyak sekali perusahaan itu mulai mendesentralisasikan sumber daya informasi ke unit-unit bisnis. Nah, setiap unit bisnis ini diberikan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yang biasanya itu dikoordinasikan oleh Divisional Information Officer. Nah, perubahan ini bertujuan untuk penggunaan teknologi informasi ini lebih responsif terhadap kebutuhan operasional dan strategi bisnis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi inovatif, di mana seiring perkembangan bisnis dan teknologi, perusahaan itu kan mulai menyadari bahwa struktur organisasi dan layanan informasi itu sepenuhnya terpusat maupun sepenuhnya terdesentralisasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kondisi ini bisa mendorong adanya struktur organisasi inovatif yang dikenal sebagai terdesentralisasi secara terpusat. Nah, dalam struktur ini, unit teknologi informasi ini memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan, basis data, dan standar sistem. Nah, sementara itu, unit-unit bisnis ini diberikan kewenangan untuk memanfaatkan teknologi informasi secara strategis sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. Nah, pembagian peran ini bisa memberikan manfaat untuk penggunaan teknologi informasi ini menjadi lebih terarah dan selaras dengan strategi perusahaan tersebut. Nah, perkembangan teknologi yang sangat cepat dan meningkatkan peran teknologi informasi dalam organisasi menuntut struktur yang lebih fleksibel. Untuk menjawab tantangan tersebut, para ahli ini sistem informasi manajemen itu memberikan 3 model struktur organisasi inovatif, yaitu model mitra, model platform, dan model scalable. Nah, di model mitra ini menekankan bahwa kerjasama yang erat antara layanan informasi dan unit bisnis dalam menciptakan inovasi. Nah, model platform fokusnya itu pada menyediakan sumber daya dan infrastruktur teknologi informasi agar unit bisnis ini bisa mengembangkan inovasi secara mandiri. Nah, sementara itu, di model scalable ini memungkinkan untuk organisasi itu menambah atau mengurangi sumber daya teknologi informasi dengan cepat sesuai dengan kondisi pasarnya. Nah, melalui struktur organisasi yang inovatif ini, fungsinya teknologi informasi ini tidak lagi berperan sebagai unit pendukung semata, tetapi menjadi mitra yang lebih strategis yang bekerja bersama manajemen untuk bisnis serta pihak eksternal seperti vendor untuk mendukung tujuan capaian organisasi secara lebih efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai End User Computing atau EUC. Pada tahap awal perkembangan sistem informasi, seluruh proses pengembangan dan pengelolaan sistem itu dilakukan oleh spesialis informasi. Pada gambar 4.4 dalam e-book itu dijelaskan bahwa pengguna itu tidak berinteraksi langsung dengan komputer, jadi mereka itu harus melalui berbagai perantara seperti sistem analis, programmer, operator, dan spesialis lainnya. Dengan kata lain, spesialis informasi itu menjadi penghubung utama antara pengguna dan teknologi. Lalu memasuki akhir tahun 1970-an, muncul pendekatan baru yang dikenal dengan End User Computing atau EUC. Dalam pendekatan ini sendiri, pengguna itu mulai terlibat langsung dengan
mulai terlibat langsung dalam pengembangan sebagian atau bahkan seluruh sistem informasi mereka sendiri. Jadi perubahan ini sendiri itu tergambar pada gambar 4.5 di mana pengguna itu dapat berkomunikasi langsung dengan komputer. Jadi spesialis informasi itu lebih berperan sebagai pendukung atau konsultan. Perkembangan IUC sendiri itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu dampak pendidikan komputer. Jadi semakin banyaknya individu, khususnya manajer yang memiliki kemampuan komputer, itu menjadikan manajer itu lebih percaya diri dalam menggunakan dan mengembangkan sistem informasi. Yang kedua yaitu tunggakan layanan informasi. Jadi Departemen Layanan Informasi itu seringkali kewalahan dalam menangani permintaan pengguna sehingga banyak pekerjaan tertunda dalam waktu yang lama. Lalu yang ketiga ada perangkat keras yang semakin terjangkau. Jadi hadirnya mikrokomputer dengan harga yang relatif murah itu memungkinkan pengguna memiliki dan mengoperasikan perangkat mereka sendiri. Lalu yang terakhir adalah perangkat lunak siap pakai. Jadi software yang user friendly itu memudahkan perusahaan maupun individu untuk menerapkan sistem berbasis komputer tanpa harus memiliki keahlian teknis yang mendalam. Jadi meski pengguna itu lebih mandiri dalam IUC, perlu spesialis informasi karena fungsi mereka sendiri itu bisa bergeser dari pelaksanaan utama yang menjadi konsultan dan pemberi dukungan teknis. Jadi pengguna sistem informasi itu sebenarnya merupakan aset penting bagi suatu perusahaan kontribusi langsung dalam mendukung tujuan strategis dan menciptakan keunggulan kompetitif. Peran ini sendiri itu semakin terasa ketika pengguna itu mulai terlibat aktif dalam IUC. Oleh sebab itu, manajemen puncak itu perlu mengelola penerapan IUC dengan baik agar manfaatnya sendiri itu dapat dioptimalkan dan dapat meminimalisir resiko yang berlebihan. Adapun manfaat dari end user computing atau IUC yaitu menyelaraskan kemampuan dan tantangan. Jadi ketika pengguna itu mampu membuat aplikasi sederhana sendiri, misalnya dengan menyusun laporan penjualan atau mengelola anggaran menggunakan spreadsheet, beban kerja spesialis informasi itu bisa jadi lebih ringan. Jadi dengan demikian mereka itu dapat memusatkan perhatian pada pengembangan sistem yang lebih kompleks dan berskala organisasi, misalnya dalam sistem terintegrasi atau ERP, serta memastikan bahwa sistem yang sudah ada itu tetap berjalan dengan baik. Lalu manfaat selanjutnya adalah mengurangi kesenjangan komunikasi. Jadi sering kali bahwa kendala dalam pengembangan sistem itu muncul karena perbedaan pemahaman antara pengguna dan spesialis informasi. Melalui IUC, maka ketika mengembangkan aplikasi sesuai kebutuhan unit kerjanya, proses komunikasinya itu jauh lebih sederhana dan risiko kesalahan akibat miskomunikasi itu dapat diminimalkan. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat risiko end user computing atau disingkat sebagai EUC, yang dimana EUC sendiri merupakan kondisi di mana pengguna akhir mengembangkan sistem atau aplikasi mereka sendiri tanpa sepenuhnya bergantung pada departemen teknologi informasi, yang dimana meskipun EUC ini memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan kerja, EUC juga memiliki resiko yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada sistem yang tidak tepat sasaran, yang dimana ketika sistem dibuat tidak tepat sasaran, digunakan untuk hal-hal yang lebih efektif dilakukan secara manual. Yang kedua, sistem sering kali dirancang dan didokumentasikan secara kurang profesional sehingga hal ini dapat menyulitkan pemeliharaan di masa depan. Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Nah, tanpa adanya pengalihan terpusat, perusahaan bisa mengalami pemborosan sumber daya. Contohnya seperti pengguna perangkat lunak yang redundan atau tidak kompatibel. Selain itu juga terdapat risiko hilangnya integritas data akibat kesalahan input yang dapat menghasilkan informasi keliru dan berdampak pada pengambilan keputusan manajerial. Nah, dari risiko keamanan juga meningkat karena pengguna tidak menerapkan standar pelindungan data yang memadai, sehingga hilangnya keamanan. Dan yang terakhir, hilangnya pengendalian, yang dimana EUC dapat menyebabkan hilangnya kontrol organisasi karena sistem dikembangkan tanpa selaras dengan strategi perusahaan. Sehingga meskipun EUC ini memiliki manfaat,
perusahaan itu tetap perlu menerapkan pengendalian dan perencanaan strategis agar risiko tersebut dapat diminimalkan. Untuk yang selanjutnya terdapat kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Nah, dalam hal ini, layanan informasi pengembangan sistem membutuhkan kombinasi antara pendidikan formal, pengetahuan bisnis, dan keterampilan teknis, yang dimana spesialis informasi biasanya memiliki latar belakang pendidikan di bidang informasi, di bidang sistem informasi, teknologi informasi, dan manajemen, serta juga memahami inti bisnis seperti keuangan, akuntansi, pemasaran, dan manajemen, sehingga hal tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung proses bisnis. Selain adanya pendidikan formal, juga dibutuhkan keterampilan analitis, kemampuan berpikir sistematis, problem solving, dan komunikasi yang baik agar kebutuhan pengguna dapat diterjemahkan dalam sistem yang lebih efektif. Nah, tidak hanya spesialis saja, pengguna akhir juga memerlukan pemahaman dasar agar dapat berpartisipasi secara tepat dalam pengembangan sistem, sehingga keberhasilan sistem sangat ditentukan oleh kesiapan kompetensi sumber daya manusianya. Nah, selain adanya kriteria pendidikan, terdapat pengetahuan dalam pengembangan sistem. Nah, dalam pengembangan sistem terdapat beberapa pengetahuan utama yang harus dimiliki. Yang pertama, terdapat literasi komputer, yang dimana kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi komputer secara efektif. Yang kedua, ada literasi informasi, yang dimana ini merupakan kemampuan mencari, memahami, dan membagikan informasi dalam proses pemecahan masalah. Selain itu, juga terdapat pemahaman dasar-dasar bisnis yang sangat penting karena sistem itu dirancang untuk mendukung aktivitas organisasi. Selanjutnya ada teori sistem, yang dimana teori sistem ini membantu melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang saling terhubung, dan yang kemudian terdapat proses pengembangan sistem, yang dimana proses pengembangan atau siklus hidup pengembangan sistem ini memastikan bahwa sistem itu dibuat sudah terstruktur. Nah, yang terakhir ada pemodelan sistem, yang dimana pemodelan sistem ini digunakan untuk mendokumentasi data dan prosesnya dengan jelas, sehingga dengan adanya kombinasi dari pengetahuan-pengetahuan ini bisa menjadi fondasi dalam menghasilkan sistem informasi yang lebih berkualitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kemampuan pengembangan sistem atau System Development Skills, di mana ini ada beberapa keterampilan utama. Yang pertama, Communication Skills, di mana ini merupakan kemampuan untuk menyampaikan informasi secara verbal, tertulis, dan juga grafis. Keterampilan ini penting karena pengembangan sistem melibatkan interaksi antara manajemen, profesional, staf, administratif, dan spesialis informasi. Yang kedua, ada Analytical Ability, di mana ini merupakan kemampuan untuk menganalisis situasi dan merumuskan solusi. Keterampilan ini penting karena pengembangan sistem itu memerlukan beberapa kemampuan seperti mengidentifikasi masalah, menganalisis kebutuhan sistem, serta menentukan alternatif solusi. Yang ketiga yaitu creativity atau kreativitas, di mana ini merupakan kemampuan untuk menghasilkan solusi baru atau kombinasi ide yang inovatif. Karena kreativitas itu bisa sangat penting ketika pengalaman sebelumnya tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada permasalahan yang dihadapi. Yang keempat ada leadership, di mana ini merupakan suatu kemampuan kepemimpinan agar mengarahkan individu dalam suatu proyek pengembangan sistem. Nah, bagi manajemen umum, kepemimpinan merupakan keterampilan yang sangat penting. Dan bagi spesialis informasi, kepemimpinan juga diperlukan terutama ketika mengelola proyek pengembangan sistem. Nah, ada beberapa gambar di sini yang saya tunjukkan terkait tentang knowledge requirements dan skill requirement. Jadi di dalam suatu organisasi itu ada beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh suatu organisasi. Nah, dalam konteks yang ada di tabel itu ada perbedaan kebutuhan yang signifikan, di mana manajemen itu biasanya lebih fokus kuat pada kepemimpinan dan juga business fundamentals, sedangkan professional staff itu lebih kuat pada komunikasi dan analisis, lalu clerical staff itu lebih
tingkat menengah, jadi dia lebih fokus kepada komputer dan informasi literasi. Setelah itu ada juga information specialist, di mana dia dominan pada computer literasi, systems theory and development and modeling. Jadi memang kebutuhan ini disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan dari sistem tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan informasi yang disajikan oleh sumber perusahaan atau managing the knowledge represented by the firm's information resources. Di mana di sini kita melihat bahwa ada beberapa sumber daya informasi perusahaan meliputi hardware, software, database, spesialis informasi, dan juga informasi. Di mana sumber daya tersebut merupakan gudang pengetahuan atau knowledge repositories yang dapat digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, representasi pengetahuannya apa aja sih? Software di sini berguna untuk proses dan prosedur, di mana dia menyimpan pengetahuan dalam bentuk proses dan prosedur perusahaan yang sudah matang. Yang kedua ada database, di mana ini berbicara tentang data dan operasi perusahaan. Dia menyimpan pengetahuan dalam bentuk data dan informasi yang direpresentasikan dan membantu pengelolaan terkait sumber daya fisik dan operasi perusahaan. Yang ketiga itu ada SDM atau pengguna dan spesialis informasi, di mana ini menyimpan terkait pengetahuan dalam bentuk literasi komputer, literasi informasi, dasar bisnis, teori sistem, pengembangan sistem, dan juga pemodelan. Di mana perusahaan itu sering memandang knowledge management sebagai sistem yang perlu dikembangkan, yaitu untuk menciptakan pengetahuan, mengelola pengetahuan, dan menyampaikan pengetahuan kepada pengguna yang tepat. Itulah merupakan definisi dari knowledge management. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang poin D, yaitu office automation, di mana ini merupakan tahap awal dalam evolusi komputasi bisnis. Istilah ini merujuk pada penerapan teknologi komputer untuk pekerjaan kantor. Nah, jadi dari tahun 1960-an, IBM itu memperkenalkan konsep word processing, yang kemudian teknologi itu berkembang mencakup adanya email, electronic calendaring, video conferencing seperti Google Meet, dan desktop publishing, di mana semua teknologi tersebut secara kolektif disebut sebagai office automation, atau kita bisa bilang sekarang itu kita tidak perlu memerlukan kantor secara fisik tapi bisa melalui online. Nah, adapun beberapa karakteristiknya yaitu sistem komunikasinya formal dan informal, jadi ini lebih fleksibel. Yang kedua dapat berbasis komputer ataupun non-komputer. Ketiga terhubung dengan database serta mendukung problem solving di dalam ataupun di luar perusahaan. Jadi itulah yang kita namakan tentang office automation. Selanjutnya saya akan menjelaskan pergeseran dari pemecahan masalah klerikal ke manajerial, di mana aplikasi OA pada awalnya dipakai untuk mendukung tugas sekretaris dan pegawai administrasi seperti pengelolaan dokumen, email, faksimiles, dan kalender elektronik. Seiring berkembangnya kemampuan komputer yang digunakan oleh manajer dan tanpa tenaga profesional, aplikasi ini kemudian dimanfaatkan untuk menunjang komunikasi serta pemecahan masalah pekerjaan, misalnya melalui email, pengaturan jadwal, dan konferensi video. Nah, kini aplikasi OA digunakan secara bersamaan oleh manajer, profesional, dan staf administrasi untuk membantu pelaksanaan aktivitas kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan kantor virtual, di mana kemampuan OA ini membuat orang dapat terhubung secara elektronik, sehingga pekerjaan perkantoran tidak lagi harus dilakukan di kantor secara fisik. Nah, pekerjaan tersebut bisa dilakukan dari berbagai tempat selama terhubung dengan teknologi komunikasi elektronik yang dikenal sebagai konsep kantor virtual. Nah, konsep kantor virtual ini berasal dari telecommuting. Selanjutnya, konsep tersebut itu berkembang melalui penerapan hoteling. Nah, lalu saya akan menjelaskan telecommuting. Nah, telecommuting ini tanda awal munculnya kantor virtual terlihat pada tahun 1970-an ketika mikrokomputer yang semakin terjangkau dan teknologi komunikasi data memungkinkan orang bekerja dari rumah. Nah, dari situ muncullah istilah telecommuting untuk menggambarkan pekerjaan yang dilakukan secara elektronik. Nah, para telekomuter awal
banyak berasal dari bidang komputer karena pekerjaan pembuatan perangkat lunak dapat dilakukan dari berbagai tempat. Telecommuting ini memberikan manfaat berupa fleksibilitas waktu kerja dan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan komunikasi. Namun terdapat pula kelemahan seperti perasaan terisolasi, kekhawatiran terhadap perkembangan karir atau resiko kehilangan pekerjaan, serta meningkatnya potensi konflik keluarga karena batas antara pekerjaan dan kehidupan rumah menjadi kurang jelas. Lalu saya akan menjelaskan lagi hoteling. Nah, hoteling ini merupakan konsep telecommuting yang pada awalnya diterapkan hanya pada sebagian pekerja, kini berkembang menjadi sistem yang memungkinkan seluruh karyawan datang ke kantor hanya ketika diperlukan. Nah, sistem ini tuh dikenal sebagai hoteling, yaitu penyediaan fasilitas kantor bersama yang dipakai sesuai kebutuhan melalui mekanisme pemesanan. Nah, fasilitas tersebut itu perlu didukung oleh teknologi serta tenaga pendukung agar aktivitas kerja tetap berjalan dengan efektif. Nah, hoteling sendiri ini membuat pemanfaatan ruang menjadi lebih efisien, namun juga dapat menimbulkan perasaan kehilangan ruang kerja pribadi, menurunnya kebersamaan antar pegawai, serta berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari kantor virtual. Nah, keuntungannya itu ada 4, di mana yang pertama pengurangan biaya fasilitas karena sebagian karyawan bekerja di lokasi lain, perusahaan ini tidak membutuhkan kapasitas kantor yang besar. Lalu yang kedua, pengurangan biaya peralatan, di mana daripada menyediakan satu set peralatan kantor untuk setiap karyawan, peralatan dapat digunakan secara bersama-sama. Lalu yang ketiga, mengurangi terhentinya pekerjaan, di mana ketika badai musim dingin, banjir, angin topan, dan kejadian serupa membuat karyawan tidak dapat pergi ke tempat kerja, aktivitas perusahaan bisa berhenti total. Tetapi kantor virtual ini akan tetap terus berjalan. Yang terakhir ada kontribusi sosial, di mana kantor virtual memungkinkan perusahaan memperkerjakan penyandang disabilitas, lansia, dan orang tua dengan anak kecil yang sebelumnya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bekerja. Sedangkan untuk kerugian ada 2, di mana yang pertama moral kerja yang rendah. Nah, beberapa faktor ini dapat menyebabkan turunnya semangat kerja karyawan. Lalu yang kedua, kekhawatiran terhadap risiko keamanan. Nah, keamanan data dan informasi mungkin lebih sulit dikendalikan dalam lingkungan kantor virtual. Selanjutnya, organisasi virtual adalah pengembangan dari konsep kantor virtual. Artinya, pekerjaan ini bisa dilakukan dari mana saja dengan bantuan teknologi dan jaringan komunikasi elektronik. Nah, ada juga dampak sosial dari organisasi virtual, di mana dampak utamanya itu ada 3, yaitu mengurangi kebutuhan gedung besar dan pekerja yang harus datang ke kantor. Lalu yang kedua, mengubah cara hidup dan cara kerja masyarakat menjadi lebih fleksibel. Yang ketiga, membutuhkan pekerja yang memiliki literasi informasi dan kemampuan teknologi. Nah, agar berhasil, pendidikan dan pemerintah harus mendukung peningkatan keterampilan teknologi. Lalu, peran pengguna dan spesialis informasi, di mana unsur manusia ini tetap paling penting dalam sistem informasi. Ada 2 pihak. Yang pertama, pengguna atau user, dan juga spesialis informasi. Nah, sekarang ini pengguna ini memiliki peran lebih besar dalam pengembangan sistem. Selain itu, pekerjaan ini tidak lagi harus dilakukan di satu tempat karena jaringan elektronik yang memungkinkan kerja jarak jauh.